Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Ibarat ibu sobat saya ayu-ayu ya. Sampai kalau tersempurna gitu. Sampai kalau tersempurna, sampai saya terpesona. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan PLT untuk bahasanya ya. Kepala PLT Kepala Desa Sumber Sari ya. Yang saya hormati, saya muliakan orang tua kami, guru kami, yaitu Saudari Fahri, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam niki kula nyuwun kalih panjenengan sedaya aja sumpah, aja sedih, tapi justru gembira, bunga. Laras bu? Tes senyumnya dulu. Senyum dulu. Senyum dulu. Alhamdulillah. Kalau sudah senyum, insya Allah tidak lagi sumpah, tidak lagi sedih. Kenapa? Nek wong sumpah bu, nek wong sedih, rizkine adok. Tak baleni, kula baleni bu. Nek wong senantiasa sedih, gak pernah gembira, sumpah rezekine adok. Contoh bu, sampeyan nonggo, ngertos nonggo bu, dolan tanggriane tetonggo. Sampeyan dolan tanggriane tetonggo, maaf, raine sampeyan lipat dari 40. Tetonggo gak mungkin gawe teh karo kopi. Tapi nek sampeyan nonggo tanggriane tonggo, baru ketemu langsung senyum, langsung dan digawe neko kopi, digawe di tok nero rokok. Kenapa? Orang gembira, orang bunga, rezeki selalu melimpah. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga bu. Nek rumah tangga itu selalu cekcok terus, gak pernah akur karo si lanang karo si wedok, anak karo bojo ora pernah akur, dijamin rizkine seret. Tak baleni, insya Allah rizkine seret. Makanya kunci pak, rizkine ben lancar, gawe bojone sing wedok bunga, bikin istrinya senantiasa gembira, insya Allah rizki melimpah. Coba pak, ibu-ibu sebulan ini sampai konek lagi bunga tuh. Kita mau bunga, insya Allah. Kalau istrinya senang, suaminya senang, insya Allah rezeki akan datang. Bapak Ibu ingkang mulya, tadi Mas Rashid itu mengungkapkan dalam peringatan Maulid Nabi, ayo kita bareng-bareng bergembira, sama-sama kita senang, sama-sama kita bunga. Ojo sumpah, ojo sedih. Kenapa? Peringatan Maulid Nabi harus kita peringati dengan gembira, dengan hati yang bunga, dengan hati yang senang. Maaf bu, pamane Nabi asmine niku
asmane niku Abu Lahab. Namanya itu Abu Lahab. Pak, namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu Allah abadikan dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran surah yang ke-111. Ditebuk berapa? 111. Tabat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Sungguh celaka dan binasa tangan atau Abu Lahab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak membawa manfaat, tidak berguna nopo mawon yang diusahakan, yang dikerjakan di dalam dunia. Wa yasla napa ya Ibu? Yang ketiga, ayat yang ketiga menjadi penegas bahwa Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka Allah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya, garwane, bojone, siapa namanya? Siapa namanya istri Abu Lahab? Tak kayaknya Harun loh. Kita namanya Ummu Jamil. Kita Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab ini yang membawa kayu bakar untuk bahan bakar api neraka suaminya. Makanya Bu, keluarga, referensi atau bahasa kriteria atau model rumah tangga dalam Islam itu ada 4 Bu. Tapi tunggal. Yang pertama, ada suaminya beriman, istrinya beriman. Sinten ibu Ibrahim dan Siti Sarah. Yang kedua, ada istrinya beriman, suaminya kafir. Sinten Bu? Fir'aun dan Siti Asia. Yang ketiga, suaminya beriman, istrinya masuk neraka. Sinten? Nabi Lut. Yang keempat, lanang mlebu neraka, sing wedok mlebu neraka. Sing wedok gak beriman, yang laki tidak beriman. Siapa? Abu Lahab. Sama-sama masuk ke dalam nerakanya Allah. Maka keluarga kita ini model yang mana? Keluarga kita yang kita bina, yang kadang-kadang kita posting di internet, yang kita posting di Facebook. Maaf, keluarga kecilku. Ini nomor Pak. Keluarga kecilku yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Apakah tipe yang pertama keluarga kita? Suami beriman dengan Allah, istri juga beriman dengan Allah. Ini yang kita dapatkan, ini yang kita nantikan, ini yang kita impikan. Ataukah sebaliknya, tipe yang kedua, suami beriman dengan Allah, istrinya gak beriman dengan Allah. Istrinya, suaminya taat kepada Allah, melaksanakan sholat. Istrinya, bojone babar, pas gak bilang sholat. Ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, istrinya rajin ibadah, istrinya rajin sholat,
bojone sing lanang sibuk menggawe, sibuk kerja. Ini model-model yang saat ini yang sudah ngetren. Istrinya kalau ada pengajian tampil di mawon di mana saja berangkat. Suaminya masya Allah yang rumah gak pernah sholat, gak pernah pengajian, tahlilan orang pernah budal, yasinan sibuk selesai. Selesai. Atau tipe yang keempat ini yang naudzubillah min dzalik, sing lanang gak pernah ibadah, sing wedok gak pernah ibadah, sing wedok mlebu neraka, sing lanang yo padha. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita berdoa saat saya sholat, Rabbana hab lana min azwajina dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim sampai eling-eling saat dereng sholat atau sesudah sholat. Doa ini doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan diriku, wa dzurriyyati dan keluargaku. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan diriku dan keluargaku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Maaf Bu, kulo ini ngajar di sekolah itu SMK kalian madrasah aliyah negeri. Kulo rodok miris Pak, miris kan. Lari-lari itu kulo tes tunggal Pak. Kulo tes. Kadang-kadang kulo ini ngajar kulo botan. Saya tidak mengajar materi Pak. Yang saya tanya pertama-tama sholat subuh enggak? Iya. Sholat subuh enggak? Enggak. Sholat subuh enggak? Sholat subuh enggak? Siswa yang ada di kelas sekitar 25-an yang sholat subuh, tidak lebih, tidak kurang, cuma bertiga Pak. Sisanya kerainan, latang ini jam 7 jam 8. Saya tanya, kamu di rumah sering sholat enggak? Enggak Pak. Saya tanya, bapak dan mamamu sholat enggak? Enggak. Rata-rata di kelas kayak begitu Pak. Gak sedih kan kita melihat anak kita? Saya tanya, anak kelas 1 aliyah atau 1 SMK, bacakan doa iftitah Allah Allah Akbar kabira. Gak hafal Pak. Siapa punya tanggung jawab mengajari sholat kalau bukan dari lingkungan keluarga kita Bu? Ayo. Makanya Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbi ja'alni. Nabi Ibrahim itu seorang nabi Pak, masih berdoa kepada Allah agar dijadikan orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Nah, Ibrahim itu butuh nabi Pak. Surga ini orang jelas. Makanya senantiasa kita berdoa, sesok naik gede, mugi-mugi dari anak sesok, jadi anak-anak yang rajin juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab, saya kembali cerita tadi. Abu Lahab ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam gerakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di dalam riwayat yang sahih, baik dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, saudara beliau yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, siapa Bu? Abbas bin Abdul Muthalib, saudara dari Abu Lahab, saudara dari Abdullah ayahnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau bermimpi bertemu kali Abu Lahab. Kebetulan Abu Lahab sakur seto. Abu Lahab sudah meninggal. Apa yang ditanya Abbas bin Abdul Muthalib?
Kang, nek bahasa Jawa ini kan seneng sedulur. Kang, bro, Pak Le, terserah apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami di dalam kubur, apa yang kamu alami di dalam kubur. Apa kata Allah? Bu, kenapa kulen Abu Lahab? Kata Abu Lahab, saya disiksa oleh Allah dengan siksa yang pedih di dalam kubur dan di neraka kelak siang dan malam. Saya ulang, Abu Lahab disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah di dalam kubur dan neraka kelak siang dan malam. Makanya MNU itu belajar doa. Doa itu dibaca sampai tasawuf akhir. Doa ini dibaca setelah tasawuf akhir punya sunnah. Setelah kita baca doa, fil alamina innaka hamidun majid. Apa doanya? Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Apa doanya? Ibu harus kita juga sunnah dibaca agar sesok nang kubur tidak disiksa. Bu, Pak, sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan. Maaf, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu tidak takut dengan neraka. Utsman bin Affan kalau diceritakan dengan neraka, dia nggak nangis, nggak bersedih, Pak. Utsman bin Affan diceritakan hari kiamat, nggak nangis, nggak bersedih. Tapi maaf, Utsman bin Affan ketika diceritakan tentang siksa kubur, Utsman bin Affan itu nangis meraung-raung dan ketakutan. Bila kita mau jurus kuliah, maka ditanya oleh seseorang, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin umat Islam, umat orang yang beriman, kenapa kau tidak takut dengan neraka? Kau diceritakan dengan neraka, kau tidak bersedih. Kau diceritakan dengan hari kiamat, kau tidak bersedih. Tapi maaf, kau diceritakan dengan siksa kubur, kamu begitu bersedih dan ketakutan. Nopo, apa katanya Utsman bin Affan? Idza kuntu finnar, apabila besok saya masuk di nerakanya Allah, saya disiksa di nerakanya Allah bersama-sama ratusan ribuan bahkan jutaan manusia. Besok neraka itu rame-rame. Idza kuntu yaumal qiyamah, apabila saya besok di hari kiamat, kuntu ma'anas, saya bersama ratusan ribuan bahkan jutaan manusia. Walakin idza kuntu fil qabri, tetapi beda kalau saya di dalam kubur. Kata Utsman bin Affan, saya lebih takut, lebih mengerikan daripada siksa neraka, yaitu siksa di alam kubur. Idza kuntu fil qabri, jika saya di dalam kubur, kuntu wahidan, saya sendiri, laisa ma'ahu, tidak ada seseorang pun yang menemani saya. Sampai pikir nek nang kubur besok dene kuwi kiamat, tapi nang neraka rame, nang hari kiamat rame, nang kubur sendiri ya. Tidak ada yang menemani bojo lewat. Orangnya bojone cegah sampai mati dhisik, kuburane umur bareng wis matane keliling di rondo sing cocok wae. Nah, ngene iki. Coba gak usah aku nang babune iki akeh, bojone urung 40 dina wis rabi mah. Rugi sampean. Percaya kalau rugi. Apa namanya ya? Bojone sing lanang ninggal, bojone sing wedok ayo dipek wong Pak.
Lucu ya. Ini orang makanya di dalam kubur besok deh, kalau nggak ada yang menemani saya kecuali kita, ngamal ibadah Pak. Cuma amal ibadah. Makanya supaya kita terhindar dari siksa kubur, minimal ada ada di 3 yang kita lakukan Bu, supaya ini dengan sekoyo, supaya kita terbebas dari siksa kubur kafir setunggal. Sampai eling-eling setiap malam usahakan baca surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan seterusnya nek iso bar matur diwaca. Itu satu yang kita lakukan tuh, supaya nang kubur insyaallah tidak disiksa menurut hadis-hadis yang sahih. Sambut yang mana kira Bu? Surat Tabarak juz 9 juz 29. Kaping kali yang nomor 2 tadi baca doa apa Pak? Doa setelah tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada yang Bapak enggak? Sama Bapak enggak? Ini sama Bapak. Siapa? Yang ketiga, sudah berapa Bu? Yang ketiga, banyak-banyak bersedekah. Apa Pak? Banyak-banyak bersedekah. Jadi dengan buatan hafal yang saya bacakan tadi boleh tanya sama satu Pak ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Kipas anginnya mati Ibu, makanya udah bios. Iya Pak. Dulu dari kipas angin ini itu. Kipas angin kalau tanah itu coba ya berapa? Mati semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Dan itu nasinya harus dibagi saja dikain kali. Oh, ya Allah, ya Allah. Enggak, cuma berdua. Sampai nemu tidak juga. Nah, tadi Abu Lahab itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Tapi maaf, di dalam mimpinya Abbas bin Abdul Muthalib, kata Abu Lahab, saya setiap malam Senin dan hari Senin siksa saya diringankan oleh Allah. Maaf, Abu Lahab tadi dengan ayat yang ulun sampaikan, Abu Lahab itu disiksa oleh Allah di dalam neraka siang dan malam tiada henti. Tapi maaf, Abu Lahab setiap dinten kalih dalu hari Senin siksanya diringankan oleh Allah. Pertanyaannya Pak, kenapa siksa Abu Lahab diringankan oleh Allah setiap malam dan hari Senin? Jawabannya cuma satu Pak. Abu Lahab, saya ulang, Abu Lahab itu cuma satu kali dalam hidupnya Pak. Saya ulang, satu kali Abu Lahab pernah senang, pernah gembira, pernah bunga dengan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang, Abu Lahab cuma satu kali pernah senang, pernah gembira, pernah bunga dengan kelahiran keponakan beliau yang bernama Muhammad bin Abdullah. Senang saja Pak dengan kelahiran baginda Rasul
gembira dengan kelahiran Rasul, siksanya oleh Allah diringankan setiap malam dan hari Senin. Kenapa? Ada seorang budak yang bernama Suwaibatul Aslamiyah, seorang budak datang kepada Abu Lahab, telah lahir keponakannya jenengan, lahir keponakannya sampean dari anak saudara sampean yang bernama Abdullah yang meninggal. Orangnya tegak, orangnya ganteng, orangnya putih, orangnya luar biasa, diberi nama Muhammad. Maka dengan Suwaibah membawa kabar gembira dengan kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab langsung, kau telah membawa kabar gembira dengan kelahiran keponakanku yang bernama Muhammad, maka hari ini, detik ini, jam ini engkau kumerdekakan. Abu Lahab pernah senang, pernah gembira dengan kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di awal ayo kita peringatan Maulid Nabi, ojo hatinya sumpah, jangan sedih, justru gembira, senang dengan kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab yang ditakdirkan oleh Allah masuk neraka cuma senang gembira dengan kelahiran Rasul, sisanya diringankan oleh Allah setiap malam dan hari Senin. Apalagi jika umatnya apalagi jika umat yang disayangi, umat yang dirindukan, minimal kita senang gembira dengan kelahiran Rasul. Cuma kadang-kadang orang mengatakan, wong sing gak senang maulidan, gak senang peringatan maulid, mengatakan bid'ah, orang ini ajaran. Terserah, inilah tanda ungkapan kita, tanda senangnya kita, tanda gembiranya kita dengan kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab saja sisanya diringankan oleh Allah setiap malam dan hari Senin. Laras makanya peringatan maulid ojo depan umat, terus ayo rame-rame nang masjid. Kalau bila perlu tahun depan kita bikin semeriah mungkin sebagai tasyakur, ta'adus bin nikmah, sebagai kita gembira dengan kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabun kita menit lagi belum Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enten teori, enten pepatah, ada ungkapan bahasa Arab, man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Barang siapa yang cinta akan sesuatu, cinta dengan sesuatu, dia akan banyak menyebutnya, akeh disebutnya. Contoh, nek enten kudo, kalau ada kuda lagi gandeng dengan rondo, nanti dimawon sing dicerita tentang rondo, itu bukti isi dalam hatinya surga. Kalau ada orang yang cinta dengan mobil barunya, kebetulan dia baru beli mobil, di mana-mana kampung di mawon yang dicerita mobil barunya, isi daripada hatinya karena dia cinta kepada mobil. Kalau ada orang yang lagi cinta kepada menantunya, kebetulan menantunya penghasilannya gede, penghasilannya banyak, tempun di mawon kemana saja yang dicerita, kemana-mana pasti menantunya. Kenapa? Karena itu konsep cinta. Nek cinta dengan sesuatu banyak menyebutnya. Sekarang pertanyaannya, awake dhewe ini
mengaku cinta kepada baginda Rasul, mengaku cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita, bibir kita basah, bibir kita bergetar, bibir kita senantiasa membaca sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Konsep cinta tadi banyak menyebutnya. Orang kalau cinta kepada baginda Rasul akan banyak menyebutnya, banyak bersolawat kepada. Makanya Bu, Imam Hasanul Basri, orang kalangan tabi'in, lahirnya 21 Hijriah. Imam Hasanul Basri punya murid yang namanya Imam Waqi'. Imam Waqi' punya murid yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i punya murid yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid yang namanya Imam Bukhari atau yang namanya Imam Ismail bin Ibrahim. Cuma kadang-kadang di tengah masyarakat seolah-olah pamornya Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari itu kalah. Padahal setelah saya gali, Pak, kenapa Imam Syafi'i itu kok mengambil hadis-hadis yang sahih? Ternyata hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu, hadis mutawatir, hadis ahad, hadis dhaif itu muncul 200 tahun Hijriah. Sementara Imam Syafi'i lahir 150, meninggal 204. Jadi di masa Imam Syafi'i belum muncul yang namanya hadis hasan atau ilmu mustalahul hadis. Belum muncul. Munculnya ketika 200 tahun ke atas karena banyaknya kaum Khawarij yang membuat hadis-hadis palsu, maka diperlukanlah ilmu yang namanya jarh wa ta'dil, ilmu untuk mengatur, ilmu yang disebut dengan jarh wa ta'dil, ilmu untuk mengecek kualitas hadis itu hasankah, sahihkah, dhaifkah, maudhu'kah, mutawatirkah, ahadkah, gharibkah, dan lain sebagainya. Jadi kalau seolah-olah sudah dengar Imam Bukhari itu Imam Syafi'i terlewatkan, padahal Imam Bukhari itu menurut daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Kan itu tidak lupa saya cerita. Waktu dijauhkan, Imam Hasanul Basri itu pernah berkata, "Ya Ibn Adam, la yaghurrannaka man yaqulu al-mar'u man ahab." Wahai anak Adam, jangan kalian tertipu dengan orang yang berkata seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Ini menjadikan gambaran buat kita bahwa NU itu selalu identik dengan sholawatan. Telepon di mawon sholawatan. Tapi usahakan sholawatannya itu bukan cuma sekedar di majlis, dimanapun kita berada, di rumah mau tidurkah, jalankah, senantiasa bibir kita basah bergetar dengan sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Enten cerita ini sebagai bentuk motivasi dari cerita ini nyata. Kejadiannya di Pulau Madura. Ayo kita ambil pelajaran sebagai bentuk ceramah saya pada malam hari ini. Jadi kita belajar. Kisah ini nyata beredar di artikel, bahkan di YouTube ada. Dalam sebuah buku yang disebut dengan menebar kebaikan karang daripada Al-Rumah, enten tiang sepah, kalian kira-kira kalian mendengar di buku, ya, umurnya 60 kisaran 70 tahun, Pak. Tiang ini termelani sabrian tempokan, Pak. Orang ini jualan di pasar. Kerjaan jualan di pasar. Yang dijual itu bunga cempaka, Pak. Kalau bunga cempaka atau buah kenanga, ini buah kenanga. Jadi setiap
berangkat pagi ke pasar tradisional, habiskah barangnya? Gak habiskah barangnya? Dia pulang ke masjid, dia pulang ke rumah, mampir di masjid itu. Dia laksanakan yang namanya sholat duha. Rutin kan sholat duha ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya mungkin ke sawah, ibu-ibunya di rumahnya berkumba-kumba, anak ibu sudah yang sekolah daripada nonggo ambil air wudhu 2 rakaat sholat duha enteng tapi pahalanya berat, penggugur dosa sebanyak buih di lautan. Itu keutamaan sholat duha. Man hafizu ala syafa'ati duha ghufira lahu dhunubu in kana mithla jabalil bahri. Allah akan hapuskan, maafkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Itu sholat duha 2 rakaatnya enggak pernah. Ini ibu ini tadi berubah nih ibu. Selepas sholat duha, kebetulan mengarahkan masjid ini ada satu pohon rindang. Ada satu pohon yang rindang di depan masjid. Maka setiap kena angin bergoyang, maka daunnya itu gugur, Pak. Daunnya gugur. Maka nenek ini setiap selesai sholat duha dia pungutin satu-satu, dicumuk, dipendat sudah diambil. Dan beliau herannya nggak pernah pakai satu, diambil satu persatu. Ini orang ini sangat apa? Satu persatu diambil. Setiap hari pokoknya habis pulang pasar, beliau mampir ke masjid, dia punguti daunan satu persatu sampai bersih. Karena pengurus masjid dan ini merasa iba, mesakne mbah saking peken dari pasar ngumutin daun-daun, maka pengurus masjid ini bersepakat sebelum mbah ini pulang dari pasar sudah dibersihkan ini dedaunan, nggak ada tersisa. Selepas beliau sholat duha keluar di masjid, halaman masjid sudah bersih, beliau duduk. Nek wong Jawa ngomong, mbah ini menangis, Pak. Mbah ini menangis. Bingung pengurus masjid, bukannya senang kita bantu, bebannya kita ringankan. Apa katanya mbah? Kata pengurus masjid, mbah, nyapa sampean nangis? Bukannya sampean senang sudah kami bantu, sampean gak membersihkan halaman masjid lagi? Apa katanya mbak? Pokoknya mas, pokoknya kan pengurus masjid, biar saya yang keluar ini yang saya mengutin daun setiap hari, biar saya nggak digaji nggak apa-apa, yang penting kesempatan saya bisa mengutin sampah satu persatu dedaunan yang saya pungut, Pak. Penasaran pengurus masjid, ada apa ini mbak? Dibayar nggak mau, tapi dokter ingin bersihkan halaman masjid dedaunan, nggak pakai satu persatu. Maka mbak ini nggak mau membocorkan rahasianya, nggak mau ngasih tahu. Maka diutuslah oleh pengurus masjid seorang kiai untuk menanyai si mbak. Setelah ditanyai oleh kiai, jawabannya satu: ceritakan kepada orang, kabarkan kepada orang, ba'da wafati, setelah saya meninggal. Jadi beberapa tahun kemudian setelah mbah ini meninggal, baru kiai itu cerita. Apa katanya? Wahai Pak Kiai, saya orang jahil, saya orang bodoh, ibadah saya nggak tahu apakah ibadah saya diterima apa, saya nggak tahu karena saya orang jahil. Kenapa saya ingin tetap mengutin sampah dedaunan satu persatu, dan saya pungut nggak pakai sapu, saya pungut satu persatu. Kenapa? Apa kata mbak? Saya pungut satu daun, saya ambil, saya bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. 2 daun yang dipungut, Allahumma sholli alaihi, 2 sholawat yang dibaca. 3 daun yang dipungut, 3
salawat yang terucap, 1000 daun yang dipungut, 1000 salawat yang dibaca, 2000 daun yang dipungut, 2000 salawat yang dibaca, 3000 salawat yang dibaca, daunnya juga 3000. Apa kata Allah? Harapan saya di hari kiamat kelak, tangan Nabi akan memegang tangan saya, menuntun saya ke dalam surga. Dan dedaunan ini kelak akan menjadi saksi, dia daun yang saya bacain salawat setiap hari. Makanya Pak, dalam ayat Al-Quran berbagai banyak firman, banyak ayat. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di bumi, apa yang di langit, semuanya bertasbih kepada Allah. Dan apa yang kita lewati ketika berbuat dosa, ketika kita beribadah kepada Allah, itu akan menjadi saksi kita. Makanya Pak, ketika kita sholat sunnah, sholat wajib Allahu Akbar, kita pindah. Kita mau cari dalilnya nggak pernah dapat. Kenapa? Itu memperbanyak saksi. Ayatnya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Bekasnya akan menjadi saksi kita. Maka nenek ini yakin dedaunan yang dibaca setiap hari, setiap yang itu akan menjadi saksi di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. NU rutin dengan sholat Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, sudah berapa sholawat kita baca? Cerita yang terakhir dalam kitab Mukasyfatul Qulub karangan Nabi Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lahir 500 tahun Hijriah, diceritakan situ anna rajulan ghafilan an sholawat ala nabi. Ada seseorang yang lupa tidak membaca sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lupa tidak baca sholawat. Fara'a fil manam, maka laki-laki ini yang lupa membaca sholawat bermimpi berjumpa dan bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana yatamathalu. Barang siapa yang bermimpi bertemu dengan aku, maka dia telah berjumpa dengan aku sesungguhnya, karena syaitan tidak mampu menyerupai diri saya. Ayo, ada yang ingat tuh awal 2021 ada kejadian, mungkin yang update informasi, ada yang namanya karikaturis asal Perancis yang membuat karikatur Nabi Muhammad. Ada yang menyebabkan Erdogan marah, karena Presiden Turki marah. Ada sosok manusia yang berani menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW. Saya katakan tadi syaitan saja nggak mampu menyerupai wajah baginda Rasul SAW. Ini ada manusia yang mampu menggambarkan sosok baginda Rasul SAW. Hebat mana antara syaitan dengan orang tersebut? Syaitan saja tidak mampu. Maka laki-laki tersebut ketika bermimpi dengan Rasul, karena Rasulullah SAW yaltafit alaih, maka laki Rasul itu tidak menoleh kepada laki-laki tersebut. Karena laki-laki tersebut tidak lupa membaca salawat. Laki-laki tersebut bertanya kepada Rasul, "A'adabani alayya, apakah engkau marah kepadaku?" Lah, kata laki-laki kata Rasul, "Saya tidak marah dengan engkau." Kata laki-laki tersebut, "Kenapa kau enggak kenal, enggak ngerti dengan saya?" Kata Rasul, "Kamu lupa bersolawat kepadaku." Saya ulang, Rasul tidak menoleh dan tidak mengerti dengan laki-laki tersebut, karena laki-laki tersebut
tidak berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, ana a'rifu bi ummati bi qadri salatan alayya. Saya kenal, ngerti dengan umatku satu persatu, ditentukan seberapa sering, seberapa banyak, seberapa besar, seberapa bergetar lisannya berselawat kepada aku. NU amalannya selawat. Maka dengan semangat maulid Nabi, ayo di sela-sela kita, isi kita bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka bisa dijelaskan masalah selawat ini terlalu panjang. Pahalanya seperti apa menurut Abu Hasyim Asy'adili yang terlalu panjang. Mungkin demikian tausiah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ulun minta maaf, minta ridho. Mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan besok di padang mahsyar kita mendapat syafaatnya dan Rasul kenal dan tahu dengan Assalamualaikum